Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Lucky Anggoro, Naciha Salsabila, Pandu Krisma, Erlangga Cahya, Tangguh, Nawariswara Ade, Ira Wahyu, Reza Femi, dan Bismar Ardiansyah akan memaparkan mengenai materi dari kelas Sejarah Arsitektur Dunia. Pokok pembahasan kali ini yaitu mengenai sejarah arsitektur India pada periode 1700 sampai 2700 sebelum Masehi dan Amerika kuno pada abad 9 sampai 15 Masehi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kategori bentuk arsitektur India yang meliputi arsitektur kolonial, arsitektur Indo-Islam, arsitektur Mughal, arsitektur kuno, arsitektur Gua, arsitektur kuil, dan arsitektur modern. Namun, nantinya kita akan menjelaskan secara lebih mendetail lagi pada peradaban arsitektur kuno. Lalu selanjutnya kita akan membahas pada masa peradaban Amerika kuno yang dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode suku Maya pada tahun 900 sampai 1546 Masehi, lalu dilanjutkan pada periode suku Inka 1100 sampai 1572 Masehi, dan terakhir terdapat periode suku Aztec pada tahun 1428 sampai 1521 Masehi. Pembahasan bagian 1 yaitu kategori bentuk arsitektur di India. India adalah salah satu tempat pertama yang dihuni oleh manusia setelah migrasi dari Afrika. Manusia tiba di India melalui pesisir sepanjang Jazirah Arab dan Teluk Persia. Kemungkinan kelompok orang yang pertama tiba di India yaitu sekitar tahun 50 ribuan sebelum Masehi. Salah satu peninggalan paling penting dari peradaban India adalah arsitekturnya. Arsitektur India merupakan hasil dari perpaduan berbagai tradisi, baik internal maupun eksternal, yang datang dari Eropa, Asia Tengah, dan Timur. Pembahasan bagian 1 yaitu kategori bentuk arsitektur di India. Yang pertama adalah arsitektur kolonial. Contoh dari bentuk bangunan arsitektur kolonial yaitu Victoria Memorial Hall di Kolkata, India. Kolonisasi di India juga berdampak pada gaya arsitektur mereka. Negara yang paling berpengaruh yaitu negara Inggris. Karena sebagian besar pembangunannya dipengaruhi oleh budaya dan arsitektur Inggris. Bangunan yang bisa kita lihat antara percampuran gaya Eropa dan gaya India kuno, yaitu seperti atap overhang yang lebar dan pavilion yang berdiri sendiri. Dan yang kedua adalah arsitektur Indo-Islam. Dan contoh bangunan arsitektur Indo-Islam yaitu Kutub Minar di New Delhi. Pada periode abad pertengahan, terjadi perkembangan besar dalam bidang arsitektur. Dengan adanya kedatangan Muslim ke India, arsitektur pada saat itu banyak dipengaruhi oleh seni Islam. Ciri khas pada periode Muslim itu sendiri adalah penggunaan kaligrafi di setiap bangunan. Selanjutnya yaitu terdapat bentuk arsitektur Mughal. Peninggalan bentuk bangunannya yaitu Fatehpur Sikri, peninggalan dari Kaisar Akbar. Dalam periode Mughal, kita bisa melihat adanya bentuk bangunan dari perpaduan dari gaya India dengan gaya Iran. Kubah ganda, gerbang lengkung yang tersembunyi, marmer putih, dan taman menjadi ciri khas dari arsitektur Mughal. Gaya ini juga menekankan pada bentuk simetris dalam setiap unsur dekorasi. Selanjutnya terdapat arsitektur kuno di India. Arsitektur kuno India adalah arsitektur tua yang sama tuanya dengan sejarah dari peradaban manusianya. Sisa-sisa dari bangunan awal di India dapat kita lihat di kota lembah Indus. Contoh dari peninggalannya yaitu terdapat kota Mohenjo-daro di lembah Indus, India.
Di antara sisa-sisa arsitektur kuno India, yang paling khas adalah candi, vihara, stupa, dan struktur keagamaan lainnya. Selanjutnya terdapat arsitektur gua. Arsitektur gua di India diyakini telah dimulai sejak abad ketiga sebelum Masehi. Gua ini digunakan oleh orang Buddha dan biksu Jain sebagai tempat ibadah dan tempat tinggal. Beberapa contoh dari jenis arsitektur gua ini dapat dilihat pada Kaitya dan Vihara Buddha. Selanjutnya terdapat arsitektur kuil. Contoh dari bangunan peninggalannya yaitu kuil Akshardham di New Delhi. Pada India kuno, arsitektur candi dengan standar yang tinggi dibuat di hampir semua daerah. Kuil di India diklasifikasikan. Klasifikasi ini didasarkan pada gaya arsitektur yang berbeda pada setiap bangunan candi. Namun pada dasarnya, candi atau kuil di India memiliki ciri khas seperti konstruksi yang megah, patung yang indah, ukiran halus, kubah tinggi, dan halaman yang luas. Dan yang terakhir yaitu terdapat arsitektur modern. Di gambar ini terdapat bentuk bangunan dari arsitektur modern yaitu Lotus Temple di New Delhi. Arsitektur modern mulai muncul setelah India memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947. Pemerintahan Punjab, India menugaskan arsitek terkenal dunia Le Corbusier untuk merancang kota Chandigarh. Bangunan tidak lagi memiliki banyak hiasan dan lebih ekspresif. Karakteristik modern lain dalam arsitektur India adalah perhatian terhadap ekologi dan iklim yang ramah lingkungan. Selanjutnya pembahasan bagian kedua yaitu arsitektur India kuno. Sejarah arsitektur kuno di India dimulai dari masa peradaban lembah Indus atau Indus Valley Civilization, yang merupakan sebuah peradaban di zaman perunggu pada tahun 1700 sampai 2700 sebelum Masehi. Peradaban lembah Indus terletak di wilayah bagian barat Asia Selatan yang sekarang dikenal sebagai Pakistan dan India Barat. Peradaban lembah Indus berkembang di sekitar cekungan sungai Indus, terutama berpusat di sepanjang Indus dan wilayah Punjab, sampai ke lembah sungai Gangga dan Yamuna. Secara geografis, peradaban lembah Indus tersebar di area seluas 1.260.000 km yang menjadikannya sebuah peradaban kuno terbesar di dunia dan merupakan tempat terbesar dari 4 kota peradaban kuno, yaitu Mesir, Mesopotamia, India, dan Cina. Peradaban lembah Indus disebut juga sebagai peradaban Harappa. Kenapa disebut peradaban Harappa? Karena kota yang ditemukan pertama kali adalah kota Harappa, baru kota Mohenjo-daro. Selanjutnya terdapat hasil dari kebudayaan peradaban lembah Indus, yaitu ditemukannya Harappa dan Mohenjo-daro. Kedua kota tersebut memiliki penataan yang teratur dalam pola massa dan memiliki persamaan konstruksi dengan kedua kota yang dibangun sama jenis dalam bentuk dan bahan, yaitu menggunakan batu bata. Dengan adanya hal tersebut, menunjukkan bahwa keduanya merupakan bagian dari satu pemerintahan yang sama dengan suatu kebudayaan yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil kebudayaan dari peradaban lembah Indus, yaitu Harappa dan Mohenjo-daro. Yang pertama adalah Harappa. Harappa adalah sebuah kota di Punjab, timur laut Pakistan, sekitar 35 km tenggara dari Sahiwal. Kota ini terletak di bantaran bekas Sungai Ravi. Kota modernnya terletak di sebelah kota kuno ini yang dihuni antara tahun 3300 hingga 1600 sebelum Masehi. Di kota ini banyak ditemukannya relik dari masa budaya Indus yang juga dikenal sebagai budaya Harappa. Dan yang kedua terdapat Mohenjo-daro. Pada zaman dahulu, Mohenjo-daro merupakan salah satu pusat administratif peradaban lembah Indus kuno. Pada puncak kejayaannya, Mohenjo-daro adalah kota yang paling terbangun dan maju di Asia Selatan, dan mungkin juga di dunia.
Perencanaan dan tekniknya menunjukkan kepentingan kota ini terhadap masyarakat lembah Indus. Lalu terdapat struktur kota Mohenjo-daro yang dapat dikarakteristikan sebagai berikut. Yang pertama adalah tata bangunannya, kedua adalah bangunan publiknya, ketiga permandian umum, keempat drainase, sanitasi dan air bersih, dan yang kelima adalah tata ruang dan banjir. Bagian selanjutnya yaitu sejarah arsitektur Amerika kuno. Amerika kuno sendiri terdiri dari 3 macam suku, yaitu pertama, suku Aztec, suku Maya, dan suku Inca. Selanjutnya, apa sih suku Maya? Suku Maya adalah sebuah peradaban yang muncul di Mesoamerika, terkenal akan skrip tulisannya yang berasal dari pra-Columbus. Juga terkenal dengan kebudayaannya yang spektakuler, arsitektur, serta sistem matematika dan astronominya yang unik. Untuk teman-teman yang belum tahu letak geografis dari suku Maya, kerajaan Maya itu terletak di Meksiko Selatan dan Amerika Tengah. Wilayah kerajaannya itu meliputi semenanjung Yucatan atau Meksiko, Honduras, dan Guatemala. Berikutnya tentang kehidupan sosial dari peradaban suku Maya. Organisasi sosial yang dimiliki oleh suku Maya ini ditandai dengan berkuasanya golongan elit. Mereka termasuk juga dengan golongan terdidik. Di luar dari itu, ada juga golongan petani, budak, dan golongan-golongan lainnya. Bangsa Maya telah memiliki sistem tulisan yang mirip dengan hieroglif. Tulisan ini digunakan untuk mencatat peristiwa penting. Tulisan yang mereka kembangkan berfungsi pula sebagai sejarah pencatat kelahiran, perkawinan, dan kematian raja-rajanya. Berikutnya tentang pertanian. Kebudayaan Maya berpusat pada kehidupan agraris. Mereka menanam jagung, merica, dan buah-buahan. Mereka memelihara kalkun dan anjing serta menangkap ikan di sepanjang pantai. Mereka juga memintal kapas dan menjualnya ke tempat lain. Kepercayaan yang dianut suku Maya yaitu politeisme. Apa sih politeisme? Politeisme itu kepercayaan yang memuja banyak dewa, seperti dewa laut, dewa matahari, dewa hujan. Mereka juga mengenal upacara pemujaan yang mengorbankan nyawa manusia. Karena mereka percaya matahari harus memakan jantung dan darah manusia untuk menentukan kelangsungan hidup dunia. Selain kepercayaan yang dianut, suku Maya juga unggul dalam bidang astronomi. Contohnya, dengan berkembangnya tulisan, ilmu pengetahuan pun berkembang. Bangsa ini telah mengenal kalender dengan tahun berjumlah 18 bulan yang tiap bulannya berjumlah 20 hari. Dan ada juga yang satu bulannya berjumlah 5 hari. Sehingga total per tahunnya ada 365 hari. Bagian selanjutnya kita akan membahas tentang arsitektur suku Maya. Arsitektur dari bangsa Maya cenderung menyesuaikan keadaan alam atau topografi. Bangsa Maya kuno membangun sebuah monumen dan mendirikan kota batu megah untuk para dewa. Setidaknya ada 80 situs penting peninggalan orang-orang Maya bertebaran di Amerika Tengah. Beberapa situs kuil bertinggi lebih dari 60 meter. Wow! Bisa teman-teman perhatikan, gambar di atas merupakan peninggalan terlengkap dari suku Maya, yaitu Candi Chichén Itzá. Konon, candi ini dibangun kisaran tahun 502 sampai 522 Masehi. Namun, versi lain menyebutkan candi ini dibangun sekitar 800 tahun sebelum Masehi. Berikut merupakan gambaran dari kompleks Candi Chichén Itzá. Kompleks ini terdiri dari piramida Kulkan, kuil jaguar, patung Kuchmul, serta bangunan 1000 tiang. Walaupun kota-kota Maya memiliki berbagai ciri yang sama, namun terdapat perbedaan yang besar dalam hal langgam arsitekturnya. Gaya-gaya semacam ini dipengaruhi oleh bahan baku yang tersedia dan faktor dari alam itu sendiri. Pada zaman klasik akhir, perbedaan-perbedaan tersebut berkembang menjadi langgam-langgam arsitektur kedaerahan yang terpisah. Sebagai contohnya, yaitu ada langgam Pinten Tengah. Langgam arsitektur Pinten Tengah didasarkan pada kota Tikal. Langgam ini memiliki ciri berupa piramida-piramida
yang menjulang tinggi dengan tempat pemujaan di puncaknya, yang dihiasi dengan huruf kom dan dapat dimasuki lewat satu jalur. Selanjutnya ada Langgam Puig. Langgam ini dikembangkan di wilayah perbukitan Puig di Yucatan Barat Laut. Situs-situs Puig menggantikan pecahan-pecahan batu dengan semen gamping, sehingga temboknya menjadi lebih kuat. Dan mereka juga memperkuat pelengkungan korbel mereka. Maka dari itu, kota-kota berlanggam Puig dapat memiliki gerbang lengkung yang berdiri sendiri tanpa ditopang struktur lain. Berikutnya ada Langgam Shannes. Langgam Shannes sangat mirip dengan Langgam Puig, tetapi sudah ada sebelum munculnya tampak-tampak depan bermosaik di wilayah Puig. Beberapa pintu dikelilingi oleh topeng-topeng mosaik monster yang melambangkan dewa gunung atau langit, sehingga pintu tersebut menjadi perwujudan pintu masuk ke alam gaib. Berikutnya ada Riobek. Langgam Riobek sangat terkait dengan Langgam Shannes dan juga memiliki unsur-unsur dari Langgam Piten Tengah, seperti keberadaan roofcom. Istana-istana unik karena mempunyai dekorasi menara palsu, yaitu menara yang tidak memiliki ruangan dan dilengkapi dengan tangga terjal dan pintu palsu. Selanjutnya ada Usuma Cinta. Langgam Usuma Cinta berkembang di kawasan berbukit di daerah aliran sungai Usuma Cinta. Kota-kota memanfaatkan tepi bukit untuk menopang bangunan-bangunan besar mereka, seperti yang bisa dilihat di Palenque dan Yaxchilan. Bagian berikutnya, kita akan membahas tentang sejarah suku Inka. Arsitektur Inka adalah arsitektur pra-Columbus yang paling signifikan di Amerika Selatan. Suku Inka mewarisi warisan arsitektur dari Tiwanaku, atau sebuah etnitas pra-Columbus yang berpusat di kawasan Tiwanaku, Bolivia Barat, yang didirikan pada abad ke-2 sebelum Masehi di Bolivia saat ini. Karakteristik inti dari gaya arsitektur adalah menggunakan topografi dan material tanah yang ada sebagai bahan dari desain. Letak geografis kerajaan Inka terletak di wilayah Peru, tepatnya di sekitar Danau Titicaca dekat Pegunungan Andes. Dengan wilayah kekuasaannya yaitu Bolivia, Chile, Brasilia, dan Ekuador. Peradaban suku Inka diperkirakan ada dari abad 10 sampai 15 Masehi. Dengan ciri peradaban yaitu pertama dalam hal pertanian. Penduduk telah mengenal sistem irigasi dan mempunyai kemampuan bekerja sama, sehingga pertanian mengalami kemajuan. Bangsa Inka memiliki mata pencaharian dari kehidupan agraris atau pertanian. Beberapa contohnya yaitu, mereka membuat sistem terasering untuk menahan banjir. Sedangkan untuk mengolah tanah, mereka menggunakan bajak yang terbuat dari perunggu. Tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat Inka adalah kacang-kacangan, jagung, merica, tomat, dan kentang. Selanjutnya dari aspek bahasa. Bangsa Inka adalah bangsa yang bersifat nasional. Penggunaan bahasa nasional dipaksakan oleh raja kepada penduduknya. Dalam kehidupan bersosial, bangsa Inka memiliki organisasi masyarakat yang teratur. Sebagai unit dasar atau paling bawah dari organisasi masyarakat Inka adalah Alio, yaitu keluarga yang bersifat endogama berdasar garis keturunan laki-laki. Kelompok Alio yang berasal dari satu wilayah kemudian membentuk kelompok lebih besar yang disebut dengan saya. Tiap-tiap wilayah atau provinsi biasanya terdiri atas 2 atau 3 wilayah administratif atau waman. Sedangkan dalam hal kepercayaan, bangsa Inka mempercayai adanya dewa matahari. Raja-raja mereka dipercaya memiliki hubungan genealogis atau asal-usul keturunan dengan dewa matahari. Dewa matahari ternyata sangat besar pengaruhnya di dalam masyarakat Inka, dan bahkan pada masyarakat Inka terdapat suatu kepercayaan bahwa dewa matahari itulah yang menurunkan keluarga raja Inka. Di samping memuja dewa matahari, masyarakat Inka juga melakukan pemujaan terhadap roh-roh para leluhurnya. Pemujaan itu dilakukan dengan suatu upacara yang luar biasa besar. Dalam segi seni dan arsitektur, bangsa Inka memiliki perkembangan yang pesat dalam bidang kesenian, terutama seni bangunan. Seperti dalam pembuatan tekstil dan keramik, pembangunan benteng-benteng pertahanan, dan jalan-jalan raya yang lebar. Kemajuan bidang seni ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan pemerintah mengatur masyarakatnya. Karakteristik arsitektur dari bangsa Inka. Pertama yaitu soliditas. Soliditas arsitektur Inka terkait erat dengan bahan konstruksi, penggunaan poligon, dan cara penempatannya. Kedua yaitu kesederhanaan. Arsitektur Inka berbeda dari arsitektur pra-Hispanik lainnya karena tidak menggunakan dekorasi untuk membuat konstruksi yang mencolok.
Yang ketiga adalah simetri. Dalam konstruksi suku Inka, batu yang diukir dalam bentuk angka-angka geometris seperti trapesium. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk arsitektur dari suku Inka. Yang pertama ada Usno, kedua Aklahuasi, ketiga Kancha, dan keempat adalah Kalanka. Yang pertama adalah Usno. Usno adalah struktur dalam bentuk piramida terpotong, yaitu konstruksinya dibuat dengan batu yang berbentuk seperti paralel epipeds persegi panjang yang ditempatkan dengan cara terhuyung-huyung. Lalu yang kedua adalah Aklahuasi. Aklahuasi adalah konstruksi dengan dasar batu dan dinding batako. Karena ditinggali sejumlah besar perempuan, maka perlu adanya banyak kamar. Dan yang ketiga adalah Kanca. Kanca adalah konstruksi Inka yang terdiri dari pagar persegi panjang yang terbuat dari batu yang berisi 3 atau lebih struktur persegi panjang yang terletak secara simetris di sekitar apa yang dianggap sebagai halaman tengah. Dan yang terakhir adalah Kalanka. Konstruksi ini berupa ruang persegi panjang dengan panjang yang mirip dengan beberapa gudang. Mereka terletak di daerah sekitar alun-alun Inka besar. Yang pertama adalah Laktapata. Salah satu peninggalan suku Inka yang menakjubkan adalah Hightown atau kota tinggi, yang dipercaya bahwa dulunya tempat ini adalah tempat untuk memproduksi atau menyimpan makanan. Lokasinya berada di ketinggian 2.840 meter di atas permukaan laut di daerah Quechua. Dan selanjutnya adalah Isla del Sol. Isla del Sol memiliki makna Island of the Sun, merupakan pulau berbukit bebatuan di selatan Danau Titicaca. Selanjutnya ada Ollantaytambo. Raja Pasacuti menjadikan lokasi ini sebagai harta kerajaan setelah Inka berhasil ditaklukkan. Meski sempat hanguskan kota tersebut, namun ia kemudian membangunnya kembali. Dan setelah dibangun, situs ini memang dijadikan pusat seremonial. Selanjutnya ada Machu Picchu, yang dibangun pada sekitar tahun 1450. Machu Picchu adalah ikon dari bangsa Inka itu sendiri. Lokasinya terletak di lembah Urubamba, dan situs ini berada di ketinggian 2.430 meter di atas permukaan laut. Salah satu fungsi utama Machu Picchu adalah sebagai observatorium astronomi. Dan yang terakhir ada Coquequirao, yaitu berupa tangga-tangga yang terdiri dari 180 teras. Arsitekturnya sangat berbeda dengan Machu Picchu, dan lokasinya juga lebih luas. Coquequirao terletak di perbatasan Cusco dan Apurimac pada ketinggian 3.085 di atas permukaan laut. Pembahasan selanjutnya yaitu periode suku Aztec. Suku Aztec adalah orang-orang Mesoamerika pra-Columbus di Meksiko Tengah, abad ke-14, 15, dan 16. Mereka menyebut diri mereka Meksika. Republik Meksiko dan ibu kotanya, Mexico City, berasal dari nama mereka, yaitu Meksika. Bangsa Aztec adalah bangsa yang gemar berperang. Bagi mereka, perang merupakan bagian dari budaya sendiri dan bagian dari sistem kepercayaan. Bangsa Aztec sendiri menyembah banyak dewa atau politeisme. Dan mereka mempercayai bahwa matahari adalah sumber kehidupan yang harus dipelihara. Maka dari itu, diperlukannya pelumas yang murni, yaitu dari darah manusia. Selain itu, terdapat juga upacara pengorbanan yang dilakukan di atas altar di puncak piramid dengan cara mengambil jantung korban untuk diserahkan kepada pendeta. Sistem pemerintahan dari Aztec itu sendiri, yaitu kerajaan Aztec berdiri sekitar tahun 1298 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1450 Masehi. Kerajaan Aztec mengalami kehancuran setelah datangnya bangsa Spanyol dengan raja terakhirnya Montezuma II. Pusat kerajaan Aztec yaitu berada di daerah semenanjung Yucatan. Selanjutnya terdapat arsitektur dari suku Aztec.
Arsitektur bangsa Aztec tergolong lebih sederhana, karena lebih mementingkan fungsi daripada keindahan lahiriah. Di pegunungan, rumah orang Aztec terbuat dari batu bata yang dijemur, mirip batako yang kita kenal di Indonesia saat ini. Di dataran rendah, rumah mereka berdinding ranting atau batang padi yang diplester dengan tanah liat dan hanya beratapkan alang-alang. Selanjutnya, bangsa Aztec juga memiliki keterampilan dalam bidang rancang bangun. Pengetahuan di bidang teknik bangunan mereka membuat bangunan dengan menggunakan batu yang bernama tazontle. Para pembangun juga membuat fondasi yang dalam. Mereka memancangkan tiang kayu pancang berukuran hingga 10 meter ke dalam tanah guna membuat dasar yang kokoh untuk konstruksi. Selanjutnya terdapat hasil dari kebudayaan suku Aztec. Yang pertama adalah kuil Aztec. Kuil Aztec dibangun untuk menyembah berbagai dewa. Kuil ini umumnya dibangun dalam bentuk piramida dengan undakan atau tangga. Terdapat 2 tangga dalam sebuah piramida Aztec. Setiap tangga menuju pada 2 sisi kuil yang berbeda. Suku Aztec melakukan pengorbanan manusia untuk menghormati dewa-dewa mereka. Pengorbanan manusia dilakukan di dalam kuil Aztec itu sendiri. Yang kedua terdapat Templo Mayor. Templo Mayor merupakan sebuah kuil yang selesai dibangun pada tahun 1497 dan menjadi tempat pemujaan bagi dewa Huitzi dan Tlaloc. Ketinggian kuil ini mencapai lebih dari 60 meter dan terbuat dari batu yang dilapisi cat polikrom. Templo Mayor sendiri terletak di kota Tenochtitlan yang kini dikenal sebagai Mexico City. Dan yang terakhir ada kuil Dewa Matahari dan Dewa Bulan. Kuil ini merupakan rumah bagi Dewa Matahari dan Dewa Bulan. Ketinggian piramida Dewa Matahari mencapai 70 meter, sedangkan kuil Dewa Bulan sekitar 45 meter. Di puncak piramida ini digunakan untuk upacara keagamaan untuk menghormati Dewi Agung Bulan, Dewi Air, kesuburan, bumi, dan bahkan penciptaan. Patung-patung di bawahnya dipersembahkan untuk Dewi Agung. Dari pembahasan di periode suku Aztec, maka kita bisa menarik sebuah fungsi, yaitu di mana peradaban Aztec yang berasal dari Amerika Tengah, yang demikian pula arsitektur Aztec kuno mencerminkan tradisi, budaya, agama, dan kehidupan sehari-hari penduduk asli. Suku Aztec kuno mengandalkan kosmologi, astronomi, dan agama sebagai sumber inspirasi utama untuk mereka. Fitur yang paling menonjol adalah kuil Aztec yang dibangun dengan tujuan untuk menenangkan para dewa, sehingga banyak fitur yang mencerminkan tujuan tersebut. Dan candi-candi tersebut berbentuk piramida bertingkat dengan tangga curam menuju candi induk. Demikian pembahasan yang telah kami paparkan dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.